Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Elin Andriani dengan NIM 0610 1282 560029. Di sini saya akan memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia dengan dosen pengampu Ibu Khalidatun Nuzula. Di sini saya akan mempresentasikan hasil esai yang telah saya buat. Di video kali ini, aku akan membahas tentang sesuatu yang sangat dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, yaitu bahasa dan jati diri remaja. Khususnya bagaimana kita berada di antara mengikuti tren atau menjaga identitas. Kalau kita pikir-pikir, bahasa itu bukan cuma alat komunikasi. Cara kita berbicara sebenarnya bisa menunjukkan siapa diri kita. Hal ini sangat terlihat pada remaja, karena masa remaja adalah fase di mana seseorang sedang mencari jati diri. Di fase ini, kita cenderung mudah terpengaruh oleh lingkungan sekitar, termasuk dalam cara berbahasa. Apalagi sekarang kita hidup di era digital, di mana media sosial seperti TikTok, Instagram, dan WhatsApp menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Tanpa kita sadari, media sosial ini ikut membentuk cara kita berbicara. Misalnya dalam kehidupan sehari-hari, kita sering menggunakan kata-kata seperti bestie, random, literally, atau POV. Kata-kata ini awalnya bukan dari bahasa Indonesia, tapi sekarang sudah sangat umum digunakan dalam percakapan sehari-hari. Hal ini menunjukkan bahwa bahasa remaja saat ini sangat dipengaruhi oleh budaya digital, apalagi berdasarkan dari data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia. Sebagian besar pengguna internet di Indonesia berasal dari kalangan remaja. Artinya, media sosial memang punya peran besar dalam membentuk kebiasaan berbahasa kita. Di sisi lain, kita juga perlu ingat bahwa bahasa Indonesia adalah bagian dari identitas nasional. Bahasa ini menjadi alat pemersatu dari berbagai suku dan budaya di Indonesia. Namun, di tengah perkembangan zaman, bahasa Indonesia mulai mendapat tantangan, terutama dari pengaruh bahasa asing dan tren digital. Disinilah muncul dilema. Kita ingin tetap mengikuti tren supaya tidak ketinggalan zaman, tapi di sisi lain kita juga perlu menjaga identitas bahasa kita. Kalau kita lihat lebih dalam, perubahan bahasa remaja sebenarnya juga berkaitan dengan identitas kelompok. Misalnya, penggunaan kata seperti flexing, cringe, spill, atau POV sering digunakan untuk menunjukkan bahwa seseorang mengikuti tren yang sedang populer. Contoh nyata kita bisa lihat di TikTok, banyak istilah yang viral di sana, lalu ikut digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah kata healing. Awalnya kata ini memiliki makna pemulihan secara psikologis. Tapi sekarang, banyak remaja menggunakan kata ini untuk menggambarkan kegiatan liburan atau sekedar jalan-jalan santai. Fenomena ini bahkan pernah dibahas yang menunjukkan bahwa media sosial bisa mengubah makna suatu kata. Dari sudut pandang akademik, hal ini sebenarnya wajar. Menurut penelitian Pratiwi dan Kusumawati, bahasa gaul berfungsi sebagai sarana untuk membentuk identitas sosial dan menunjukkan kedekatan dalam kelompok. Jadi, ketika remaja menggunakan bahasa tertentu, itu bukan sekedar ikut-ikutan, tapi juga sebagai cara untuk merasa diterima dalam lingkungannya. Namun, tidak semua dampaknya positif. Salah satu masalah yang sering terjadi adalah menurunnya kemampuan menggunakan bahasa Indonesia secara formal. Misalnya, masih banyak remaja yang menggunakan kata seperti gue, lo, atau singkatan dalam tugas akademik. Padahal, menurut penelitian SARI, kebiasaan menggunakan bahasa tidak baku bisa memengaruhi kemampuan menulis secara formal. Kalau ini terus dibiarkan, bisa berdampak pada kemampuan komunikasi kita di dunia akademik maupun profesional. Selain itu, pengaruh bahasa asing juga semakin kuat. Banyak remaja yang lebih percaya diri menggunakan bahasa Inggris, bahkan mencampurkannya dalam percakapan sehari-hari. Misalnya seperti, I feel so tired today, di tengah kalimat bahasa Indonesia. Kalau tidak digunakan dengan tepat, hal ini bisa membuat kita semakin jauh dari bahasa Indonesia sebagai identitas kita. Tapi di sisi lain, kita juga tidak bisa menolak bahwa media sosial membawa dampak positif. Bahasa menjadi lebih kreatif dan ekspresif. Kita jadi lebih mudah menyampaikan perasaan dan lebih fleksibel dalam berkomunikasi. Bahasa juga menjadi lebih hidup karena terus berkembang mengikuti zaman. Jadi, yang paling penting sebenarnya bukan melarang penggunaan bahasa gaul atau bahasa asing. Yang penting adalah bagaimana kita bisa menempatkan penggunaan bahasa sesuai dengan situasi. Saat berbicara dengan teman, bahasa santai tidak masalah. Tapi dalam situasi formal seperti presentasi atau tugas, kita tetap harus menggunakan bahasa Indonesia yang baik dan benar.
Kemampuan menyesuaikan bahasa ini justru menunjukkan kedewasaan dalam berkomunikasi. Menurut pembahasan yang telah saya jelaskan tadi, itu bisa kita simpulkan bahwa bahasa memiliki peran penting dalam membentuk jati diri remaja. Media sosial membuat bahasa menjadi bertumbuh dan berkembang, tetapi juga membawa tantangan dalam menjaga kualitas bahasa. Oleh karena itu, kita sebagai remaja dapat menggunakan bahasa, kita boleh mengikuti tren, tetapi tetap menjaga identitas kita sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Karena pada akhirnya, cara kita berbicara mencerminkan siapa diri kita. Baik, mungkin itu saja presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya tutup. Saya meminta maaf apabila terdapat kesalahan kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.